Komisi Pelayanan Anak akan mengadakan kebaktian dan perayaan Paskah secara online melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 17 April 2022 pukul 13.00 WIB. Kami berharap Bapak Ibu orang tua anak sekolah minggu bisa mendampingi anak sekolah minggu dalam acara tersebut. Untuk link ataupun tautan akan dibagikan di grup WA Sekolah Minggu GKP Lembang. Kebaktian kaum perempuan. Komisi Perempuan akan melakukan ibadah pada hari Kamis 21 April 2022 pukul 17.00 WIB. Kebaktian dilaksanakan secara tatap muka di gedung gereja. Mohon partisipasi dari seluruh kaum perempuan. Kebaktian Pemuda Remaja. Ibadah Pemuda Remaja dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB. Kebaktian dilaksanakan secara tatap muka di gedung gereja. Mohon partisipasi dari seluruh kaum pemuda dan remaja. Bidang keesaan dan kesaksian. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi jemaat yang sedang sakit dan juga dalam proses pemulihan. Untuk nama-nama dapat dilihat di slide. Jemaat yang berulang tahun. Kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan selamat bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai dengan 17 April 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bidang penelitian dan pembinaan. Katekisasi CD. Pembelajaran katekisasi CD dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 15.30 WIB yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Christian Siswanto SSI MSI. Mohon perhatian dari peserta katekisan. Rapat anggota CD. Akan dilaksanakan rapat anggota CD atau rapat jemaat pada hari Minggu 24 April 2022 untuk membahas RK dan RAPP GKP Jemaat Lembang tahun 2022 sampai dengan 2023. Mohon perhatian dari jemaat sekalian untuk turut ambil bagian dalam acara tersebut. Bidang sarana dan dana. Persembahan syukur bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah secara tatap muka untuk persembahan minggu, persembahan bulanan, UKJ, dan persembahan lainnya. Selama bulan ini diharapkan jemaat dapat tetap menghimpun persembahan di rumah masing-masing, kemudian bisa menyerahkan persembahan langsung kepada penatua yang bertugas piket di gereja setiap hari Minggu sampai dengan pukul 12 WIB. Atau bisa juga dengan menyerahkan atau dititipkan kepada majelis jemaat terdekat setiap minggunya. Jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan melakukan transfer ke rekening GKP Lembang melalui Bank BRI Cabang Lembang dengan nomor rekening yang tertera. Dan bagi jemaat yang memberikan persembahan melalui transfer, dapat memberikan konfirmasi kepada penatua melalui WhatsApp dengan disertai foto bukti transfernya. Penggalangan dana atau donasi. Diinformasikan kepada seluruh jemaat GKP Lembang, Komisi Kesaksian mengadakan sebuah kegiatan sosial yang bernama Share Your Blessing. Bagi seluruh warga jemaat, bisa berbagi berkatnya dalam bentuk, yang pertama donasi dalam bentuk uang, yang bisa ditransferkan melalui rekening Bank BRI atas nama Mikal Marutoding Bunga. Kemudian pengumpulan logistik dalam bentuk sembako, pengumpulan penunjang kesehatan, dan pembuatan cairan disinfektan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan kondisi seperti ini, kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk meringankan beban dan memberikan dukungan nyata untuk sesama warga jemaat kita. Tetap semangat untuk berjuang melawan COVID-19. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita selalu. Untuk kontak person, ada Ibu Mika, Penatua, Ibu Sulastri, Ibu Dameria, dan Ibu Resti. Penerimaan minggu lalu sebesar Rp9.253.000 dan pengeluaran minggu lalu sebesar Rp4.532.837. Demikian warta jemaat untuk minggu pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Untuk memaknai peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, berikut kita bersama akan menyaksikan penayangan video. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Hari Minggu, hari kebangkitan. Kami sambut fajarmu. Di terangmu, daya maut hilang. Kalah sudah seteru. Kristus, matahari kehidupan. Oh, pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai sabatmu. Atas panggilanmu kami bangkit, hidup dalam hidupmu. Dari kubur dosa, kami tampil dibebaskan Roh Kudus. Ajar kami tiap-tiap hari, di kematianmu turut mati, agar bangkit dan teguh, ikut jalan jayamu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188, bait pertama sampai yang ketiga.
Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama dapat memasuki salah satu peristiwa penting dalam kehidupan beriman kita, yaitu Hari Raya Paskah. Dan dalam sukacita, kita percaya Tuhan bersama dengan kita, dan karenanya kita meyakini bahwa ibadah Paskah ini berlangsung karena kemenangan Kristus atas kuasa maut dan dosa. Berita itu sangat kami percaya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara juga. Tema kebaktian Paskah pada saat ini adalah bersaksi Kristus bangkit, menunjukkan cara baru menjadi manusia. Dengan nas pembimbing dari 1 Korintus 15 ayat 10 yang berkata, "Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku."
Kita akan masuk dalam litani syukur yang akan diawali dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 308. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Di hari ini kami bersuka cita atas kemenangan-Mu melawan maut dan dosa untuk selamatkan manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kebangkitan-Mu adalah tanda bahwa kasih Allah telah nyata dan digenapi. Kebangkitan-Mu adalah bukti Engkau adalah juru selamat dunia dan penebus kami, manusia yang berdosa. Kebangkitan yang membawa kehidupan dan harapan akan masa depan yang penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bangkitkanlah kami pula ya Tuhan dari segala kematian rohani. Ketika kami hidup dalam kemunafikan, hidup dalam formalitas agama, hidup dalam kesalehan yang palsu. Ketika kami dikuasai oleh hawa nafsu dan kedegilan diri. Bangkitkanlah dan terangilah hidup kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bangkitkanlah dan berkatilah Gereja Kristen Pasundan yang akan melaksanakan pesta jemaat dalam sidang sinode pada tahun ini dan GKP yang akan memasuki usia yang ke-88 tahun ini. Hancurkanlah benalu-benalu yang ingin merongrong dan menggerogoti GKP. Biarlah GKP terus bertumbuh, berakar, dan terus berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Keprihatinan atas pandemi COVID-19 ini, bangkitkanlah semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangkitkanlah semangat dan cinta kasih untuk saling menghormati, menerima segala perbedaan dalam kemajemukan. Karena yang menjadi tujuan adalah kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri.
Dengarlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kita di dalam hidup yang baru. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 5-6. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada kedatangannya, pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. 1 Yohanes 2 ayat 28-29. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita semua.
Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari bersama-sama kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa kita. Kita berdoa. Kami bersukacita ya Allah Bapa, karena hari ini kami dapat memasuki kembali Paskah, sesuatu yang penting bagi kami. Maut dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dia bangkit. Dan kebangkitannya membangkitkan juga semangat bagi kami untuk mengalahkan kegelapan dan hidup di dalam terang Tuhan. Kami bersyukur kami dapat kembali memperingati peristiwa Paskah itu. Ketika berbagai upaya manusia menghancurkan Kristus ternyata menghadapi kegagalan. Ia memang mati, tetapi ia juga bangkit. Kami diajar untuk melihat kuasa Tuhan yang besar, yang memungkinkan kami untuk terus bangkit menghadapi berbagai kegagalan-kegagalan. Terima kasih Tuhan untuk hari baik ini. Dan biarlah dalam sukacita yang besar, kami pun saat ini dituntun oleh firman Tuhan, agar kami dapat terus memaknai Paskah itu, bukan berdasarkan kemauan dan kemampuan kami, tetapi berdasarkan kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu ini di dalam keseharian hidup kami. Pakailah juga hamba-Mu ini ya Allah Bapa. Begitu banyak kekurangan dalam dirinya, tapi biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, hingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya berasal dari Tuhan sendiri. Bersabdalah pada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit itu kami berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul,
sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dan bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Oma Opa, ada banyak opung juga di sini, opung Boru, opung Doli, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kembali saya terkejut melihat gedung gereja yang penuh. Saya bersuka cita untuk ini, karena kita memiliki keberanian, karena kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan di rumahnya ini, dan kita taat dengan protokol kesehatan, kecuali saya yang maskernya dilepas begitu. Mudah-mudahan yang dekat nggak kena. Senang sekali Bapak Ibu saudara, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita dari berbagai usia datang ke rumah Tuhan ini. Hari Jumat yang lalu ketika perjamuan kudus, jumlah kita cukup banyak seperti ini. Kita merayakan kematian Kristus. Upaya manusia untuk mengalahkan kuasa Allah. Upaya manusia yang untuk mengatakan dengan keegoisannya seolah-olah bisa menentukan hidup manusia lain. Dan Yesus mati. Tapi kebangkitannya kita rayakan hari ini. Kebangkitannya yang menunjukkan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan dirinya hebat dengan segala kuasanya bisa mengalahkan kuasa Allah. Yesus bangkit. Hingga semua yang dikatakan Injil itu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, benar adanya. Semua yang dikatakan oleh kitab suci itu sungguh-sungguh terjadi. Dia bangkit. Kebangkitan Kristus bukanlah suatu kesia-siaan. Kebangkitan Kristus justru menegaskan bahwa setiap orang, siapapun orang itu, dia bisa berubah menjadi lebih baik. Karena di dalam kebangkitannya begitu kuat harapan yang besar. Bapak Ibu saudaraku, oma opa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar cerita, kalau kita perhatikan ada kepompong, dari ulat dia menjadi kepompong, dan ketika kupu-kupu akan keluar dari kepompong, dia berjuang dengan amat sangat keras. Dia berjuang agar dia bisa melepaskan kulit yang menutupnya. Dan seburuk apapun ulat, ketika dia menjadi kepompong dan dia lepas, dia akan menjadi kupu-kupu yang indah.
Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Oma Opa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, khususnya anak-anak begitu, jangan pernah mencoba untuk membantu kupu-kupu itu keluar dari kepompong. Oh kasihan gitu. Dibantu, dicopotin dikit-dikit begitu ya. Supaya kemudian kupu-kupunya lebih mudah keluar. Kalau itu kita lakukan, maka kupu-kupu itu tidak akan pernah bisa terbang. Dia hanya indah saja, tapi dia tidak punya kekuatan untuk mengepakkan sayapnya, terbang, mengisap madu, memberikan kehidupan, penyerbukan agar tumbuh bunga-bunga lain yang indah. Kupu-kupu harus dibiarkan lepas sendiri. Dan Allah punya mekanisme yang luar biasa, menciptakan alam sedemikian rupa sehingga kupu-kupu itu ketika dia lepas dia punya tenaga, dia bisa terbang menunjukkan keindahannya dan melakukan penyerbukan di mana-mana. Allah dengan luar biasa memberikan mekanisme yang sangat hebat mendukung proses itu hingga kupu-kupu kita bisa lihat terbang dari satu bunga ke bunga yang lain. Allah juga punya mekanisme yang luar biasa bagi kita. Agar kita bisa indah seperti kupu-kupu dan menciptakan kehidupan, bukan kematian. Langkah hidup kita, sikap hidup kita adalah sikap hidup yang memberikan kehidupan. Ya kalau ada orang merasa, aduh udah deh, nyerah. Kayaknya saya udah gak berarti. Kalau ada orang merasa karena kegagalan dia merasa, aku udah gak sanggup lagi. Aku udah gak mungkin lagi bisa. Berhenti seperti itu. Berhenti berpikiran bahwa kita sudah tidak sanggup. Berhenti berpikiran bahwa kita sudah tidak dapat melakukan apa-apa lagi dalam kehidupan ini. Stop berpikiran seperti itu. Karena Allah punya mekanisme yang luar biasa yang mengajak kita untuk ayo berubah. Berubah dalam cara berpikir, berubah dalam cara berkata, berubah dalam cara bertindak. Dan ia punya mekanisme yang mendukung kita untuk dapat melakukan itu semua. Kasih, karunia. Itu yang Rasul Paulus rasakan. Dia mengatakan, aduh aku ini rasul yang paling hina. Karena aku mencoba menghancurkan gereja. Aku mencoba menghancurkan umat-umat pilihan Allah. Tetapi Rasul Paulus sadar bahwa dia tidak hidup dalam penghukuman. Karena Allah tidak pernah mau menghukum satu orang pun anak-anaknya. Mekanisme Allah adalah mekanisme kehidupan, memberikan rahmat, memberikan kasih karunia itu kepada kita. Hingga Allah sama sekali tidak akan membuat hitung-hitungan kesalahan kita, Bapak Ibu saudaraku. Dia akan menarik kita dari dosa, dia akan menarik kita dari keterbatasan dan merasakan kuasanya yang luar biasa itu. Karena yang paling penting adalah kehidupan, bukan kematian. Bukankah pada saat kita mengalami kematian sekalipun, kita mengatakan kita akan memasuki satu tahapan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Dan itu yang Allah inginkan, yang Yesus inginkan hadir di dalam diri kita.
bukan kematian, bukan masa lalu. Tapi kita seperti kupu-kupu yang Allah lindungi, yang Allah jaga, supaya kita kemudian mendapatkan kekuatan untuk terbang. Kita punya harapan yang besar untuk dapat semakin berarti di dalam kehidupan kita. Kan itu ubah pandangan kita. Di tengah keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan lihat masalah. Jangan terus fokus pada pergumulan, tapi fokus kepada solusi yang Allah berikan. Bukankah itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oma opa dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mengenai kasih karunia? Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita nggak hidup dalam hidup yang lama. Bukankah itu lagu yang tadi dinyanyikan dengan sangat indah oleh kita? Saya bacakan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kalau kita menyanyikan lagu tadi, hayati kata-katanya. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Jadi tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak indah. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang begitu buruk hingga Allah memalingkan wajah dari kita. Tidak. Hingga di rumah kita, kalau kita bicara di rumah kita, kita harus terus tanamkan semangat positif di tengah keluarga kita. Kalau kita masih mengalami pergumulan, kalau kita masih mengalami berbagai hal yang tidak mudah, anggaplah itu kita sedang hidup dalam kepompong. Hidup kita belum beres. Belum selesai. Karena ada tahapan berikutnya. Kita akan keluar dari kepompong itu. Menjadi kupu-kupu yang indah. Membentangkan sayap, terbang ke sana kemari, memberikan kehidupan. Itu sukacita kita. Itu semangat Paskah. Merasakan kasih karunia Tuhan yang berisi pengampunan, berisi pengharapan, berisi janji. Saya ingat orang tua angkat saya, Bapak Ibu, saudaraku, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, adalah seorang dokter. Dan suatu saat saya bertemu dengan beliau. Lalu kami ngobrol, saya tanya, Pak, Bapak kan pernah stroke beberapa kali, tapi kok Bapak tetap semangat begitu? Lalu dia mengatakan kepada saya, Dok, modal Bapak itu dalam hidup cuman modal dengkul. Maksudnya apa? Dalam segala hal, Bapak hanya bisa berlutut, berdoa untuk ibu, untuk adik-adikmu, untuk bangsa yang dia cintai karena dia juga adalah seorang tentara. Modal dengkul. Ini kekuatan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Jangan terjerat pada masa lalu.
Rasul Paulus ingatkan itu. Kita ini bukan orang-orang yang hidup di dalam kungkungan penghakiman, tapi kita adalah orang-orang yang hidup dalam kungkungan kasih karunia. Hingga sikap hidup kita adalah sikap hidup yang, kalau kita lihat tema kita, Bapak Ibu Saudaraku, bereaksi, bersaksi Kristus bangkit menunjukkan cara hidup, cara baru menjadi manusia. Tunjukkan bahwa kita adalah manusia yang berbeda. Bukan yang nggak tahu lagi mau apa. Bukan orang yang udah deh sampai di sini aja. Para pemuda-pemudi yang pacaran, saya ingat betul adik saya, Ken Nurif, nggak mustahil ya adik saya Ken Nurif. Dia diwawancara begitu, bahwa cinta itu katanya butuh perjuangan, nggak ada cinta yang nggak pakai perjuangan. Apa artinya cinta tanpa perjuangan, kata Ken Nurif. Seberapa kuat sih kita mempertahankan cinta kita? Bapak Ibu, Oma Opa, seberapa kuat sih kita mempertahankan rumah tangga kita? Kadang-kadang ribut, kadang-kadang rukun. Kalau ngomong ribut rukun, malah banyak ributnya daripada rukunnya. Tapi kalau cinta itu kita pelihara, tetap akan indah. Kalau cinta itu kita perjuangkan, tetap akan indah. Karena Allah yang cinta kita, memperjuangkan kita sampai membiarkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib, agar kita hidup. Allah berjuang betul untuk itu. Allah berjuang hingga mengutus anaknya yang tunggal. Kita rayakan dalam peristiwa Natal itu, bayi yang lahir, baik Kristus yang lahir. Itu perjuangan Allah agar kita hidup. Dan karena itu berjuanglah dalam hidup. Tunjukkan sebagai manusia yang mensyukuri kasih karunia Allah. Hingga kita bisa bersaksi kepada siapapun. Oh iya, rumah saya reot, tetapi dalam rumah reot itu ada kasih Allah yang besar, yang membuat saya bangga dengan rumah itu. Karena dia dibangun dalam kejujuran, dia dibangun dalam semangat, dia dibangun dalam kasih. Oh, jabatan saya nggak tinggi di kantor, tapi saya bersyukur dengan jabatan itu. Saya berjuang dengan sungguh-sungguh. Hingga kata Martin Luther, Pendeta Martin Luther King senior, dia mengatakan apa? Kalaupun kamu menjadi seorang tukang sapu, menyapulah seperti engkau adalah pemimpin orkestra. Tunjukkan keindahan. Manusia baru yang Allah hadirkan adalah manusia yang memancarkan keindahan, memancarkan semangat, memancarkan kekuatan Allah. Itu kesaksian kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Oma Opa, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, semangatlah di hari raya Paskah ini. Bersukacitalah karena kita menjadi manusia baru. Yang Tuhan tidak pernah hitung-hitung masa lalu kita. Tapi yang Tuhan hitung adalah apa yang sudah kau siapkan untuk masa depanmu. Untuk kehidupan ini. Kita bagian dari rancangan Tuhan. Untuk menciptakan kehidupan yang indah. Kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai bait yang ketiga.
Pesan Paskah PGI 2022 tak terpisahkan dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Umat Kristiani terkasih, dimanapun saudara-saudara berada, selamat Paskah. Pada tahun ini, untuk ketiga kalinya kita merayakan kebangkitan Kristus di tengah-tengah pandemi COVID-19. 2 tahun yang berat telah kita lewati bersama. Sekalipun tertatih, kita melangkah dan masih akan terus melangkah. Inilah langkah-langkah iman, langkah-langkah dalam kepercayaan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Iman seperti inilah yang ditegaskan Paulus ketika dia berkata, "Aku yakin," dalam Roma 8 ayat 38. Kata ini bahkan dapat diartikan, "Aku seutuh-utuhnya yakin." Apapun kata orang lain dan apapun perasaan yang sedang dia alami, Paulus menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun kabut keraguan yang menyelimuti dirinya. Apa yang Paulus yakini, ini tidak ada sesuatu apapun di dalam ciptaan ini yang sanggup memisahkan umat percaya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Paulus mengungkapkan keyakinan ini dalam konteks kenyataan kehidupan umat percaya yang sedang berada di dalam penderitaan dan kesulitan. Roma 8 ayat 18. Penderitaan dan himpitan dapat datang dari berbagai arah dan bentuk, seperti penganiayaan, kelaparan, kesesakan, dan ancaman maut. Penyebabnya adalah adanya kuasa-kuasa yang memiliki kekuatan untuk menyakiti, merampas, bahkan menghancurkan kuasa yang dapat berwujud dalam bentuk kekuasaan pemerintah manusia maupun kekuasaan kerajaan kegelapan. Kekuasaan yang di atas maupun yang di bawah, kekuasaan yang ada sekarang maupun yang akan datang, kekuasaan yang merusak kehidupan bahkan menghancurkan kehidupan. Paulus menyadari semua itu nyata dan umat percaya harus menghadapinya. Lebih lanjut, Paulus menggambarkan kenyataan ini seperti yang orang-orang hadapi maut sepanjang hari, atau dengan terjemahan lain seperti orang-orang yang dibunuh sepanjang hari. Roma 8 ayat 36. Dalam kenyataan kehidupan demikian, firman Allah menjanjikan tidak ada kesulitan dan penderitaan apapun yang sanggup merampas kasih Allah dari kita. Dan tidak ada apapun di dalam dunia ciptaan ini yang sanggup merampas kita dari kasih Allah. Umat Kristiani yang terkasih, ada sedikitnya 2 hal yang dapat kita refleksikan dalam perayaan Paskah tahun ini. Pertama, apapun kesulitan dan beban berat yang kita pikul pada saat ini, kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus selalu berserta kita. Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut. Kita yang berada dalam Kristus mengalami kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Kasih Allah inilah yang memegang kita erat-erat. Kemenangannya dan atas maut memberi kita jaminan bahwa tidak ada ancaman dan kesusahan seberat apapun yang dapat mengalahkan Allah dan yang dapat mengambil kasih Allah yang telah Dia curahkan kepada kita. Terkadang kita merasa lemah, dahmakan, gemetar karena berbagai goncangan, pandemi yang tidak berkesudahan, badai seroja dan bencana alam lainnya, bahkan guncangan iman kita. Kita sering merasa tidak cukup kuat untuk memegang Allah. Namun janji Allah kepada kita adalah bahwa Dia cukup kuat untuk memegang kita dalam situasi apapun. Yohanes 10 ayat 29. Sekalipun kita dibunuh sepanjang hari, kita akan hidup dan berada dalam kasih-Nya. Karena Kristus yang bangkit itu ada di dalam diri kita. Kasih Allah yang akan mengiringi langkah kita untuk terus maju dan membangun setiap reruntuhan itu. Kedua, kasih Allah di dalam Yesus Kristus adalah kenyataan yang paling berharga. Dengan memilikinya kita bisa merasa cukup, bersyukur dan berbahagia. Sekalipun banyak hal yang terambil dari kita, banyak orang yang lebih memilih terpisah dari kasih Allah, asalkan tetap terikat dengan kenyamanan dunia ini. Bagi mereka kasih Allah di dalam Yesus Kristus kurang berharga dibandingkan dengan misalnya kepemilikan harta benda. Apa gunanya memiliki kasih Allah
Kalau kita harus hidup dalam kekurangan dan bahkan dalam penderitaan. Kira-kira demikian pemikiran mereka. Memang hanya orang-orang yang telah mendisiplinkan diri dalam kehidupan sederhanalah yang dapat dengan yakin mengatakan tak terpisahkan dari kasih Allah adalah kenyataan yang cukup bagiku. Umat Kristiani yang terkasih, merayakan Paskah artinya merayakan kasih Allah yang tercurah kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kasih yang memegang kita dengan erat dan kuat, tak terpisahkan dari kasih Allah inilah yang seharusnya membuat kita merasa cukup, puas dan bahagia. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, kita tidak terpuruk dalam kepahitan, bahkan mengasihi diri sendiri. Sebaiknya kita mampu menjadi pemenang. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian di dunia ini, menjadi kabar baik dan kabar yang manis. Tetap memperhatikan sesama kita yang juga berada di dalam berbagai himpitan dan kesulitan. Kasih Allah yang mengalir pengampunan dan rekonsiliasi di tengah-tengah konflik dan permusuhan dalam masyarakat kita. Selama kasih Allah masih memegang erat diri kita, selama itu juga kita dapat mengulurkan tangan, menyalurkan kasih kepada sesama kita. Selamat merayakan kasih Allah dan tidak terpisahan dari kasih-Nya. Teriring salam dan doa atas nama Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Pendeta Jaklevin F. Manuputi, Sekretaris Umum. Demikian pesan dari PGI. Terima kasih. Ya, selamat siang Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini ada warta tambahan yang akan kami sampaikan. Adapun warta jemaat yang kami sampaikan adalah sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022, kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Lembang sudah menerima surat pengunduran diri sebagai anggota Majelis Jemaat GKP Lembang atas nama Bapak Panji Ranggajaya. Setelah kami mengadakan beberapa kali rapat di Majelis Jemaat, tentunya hal yang tidak mudah bagi kami untuk memutuskan menerima atau tidak surat pengunduran diri ini. Sempat terjadi pembicaraan beberapa kali di dalam rapat di Majelis Jemaat, termasuk dengan pendeta konsulen, Pak Pendeta Christian. Namun akhirnya setelah beberapa kali kami melakukan rapat koordinasi, akhirnya pada tanggal 17 April 2022 ini kami menyepakati bahwa kami menerima surat pengunduran diri atas nama Bapak Panji Ranggajaya. Untuk selanjutnya seperti yang selama ini sudah berjalan dalam beberapa bulan terakhir, bahwa posisi sebagai koordinator musik gerejawi dan multimedia saat ini dijabat oleh Penatua Wiratno. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, warta tambahan bagi kita semua untuk pagi hari ini. Kiranya jemaat menjadi maklum adanya. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Oma Opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau menjadikan kami indah, siapapun kami. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kami kemampuan untuk tidak hidup dalam ketakutan, sikap pesimis, tetapi kami memiliki keberanian untuk mengambil keputusan, kami memiliki keberanian untuk melangkah, dan kami memiliki pengharapan yang besar atas berbagai hal yang sudah kami serahkan kepada Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, berbagai pergumulan-pergumulan yang kami rasakan, tantangan-tantangan yang kami hadapi, peluang-peluang yang ada di depan, kami sikapi sebagai orang yang bersyukur, orang yang hidup dalam kasih karunia. Hingga setiap tantangan dapat kami hadapi dengan tenang,
Setiap peluang dapat kami tangkap dengan sukacita, sehingga hidup kami kiranya menjadi hidup yang semakin berarti. Kami berani mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan tanpa ragu, karena kami percaya kami melangkah bersama dengan Kristus yang sudah bangkit itu. Terima kasih Bapa untuk karunia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Karena itu kami juga percaya Tuhan bersama dengan orang-orang yang menderita sakit, orang-orang yang bergumul, orang-orang yang mengalami situasi tidak mudah karena dampak dari pandemi COVID-19. Tuhan peluk mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara kehidupannya. Yang sakit kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ibu Sri Mulyanti Aminta, Bapak Dede Kosasih, Ibu Warni Titus, Bapak Supriyadi Tarsibi, Bapak Asep Tedi, Bapak Patta Rahman Pakpahan, Bapak Asben Situngkir, Ibu Variolin Yunus, Bapak Edi Wibowo, Ibu Eva J. Rajaguguk, Bapak Rival Abudiman, Bapak Justin Sitorus Pane, dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu, yang bergumul dalam sakitnya, kelemahan tubuhnya. Biarlah dalam karunia Tuhan mereka mendapatkan kembali kekuatan, kesabaran, ketabahan, hingga proses-proses medis yang dilakukan tidak pernah menjadi kesia-siaan. Obat-obatan, perawatan, semua yang mereka dapatkan dari dokter, para medis maupun keluarga menjadi berkat kesembuhan. Bapa dalam surga yang kudus, kami berdoa saat ini bagi para orang tua kami, para lanjut usia. Tuhan berkati para orang tua kami yang hadir di gedung gereja ini maupun yang berada di rumah. Kami bersyukur Tuhan menghadirkan orang tua bagi kami. Kami bersyukur Tuhan menghadirkan mereka di dalam kehidupan kami. Kata-kata mereka, nasihat mereka akan terus berguna bagi kami semua. Karena itu ialah Bapa, bersamalah dengan para orang tua kami, pegang tangan mereka, berikan rezeki yang cukup setiap hari, berikan kesehatan, kekuatan bagi para orang tua kami. Biarlah segala berkat dan anugerah Tuhan dihadirkan bagi para orang tua kami. Kami berdoa agar Tuhan bersama dengan seluruh anak-anak kami, mereka yang sudah mulai berproses pendidikan tatap muka maupun yang masih harus melakukan proses pendidikan secara online. Biarlah Tuhan tetap menambahkan kecerdasan, Tuhan tambahkan kemampuan, hingga anak-anak kami dari yang masih bayi sampai dengan mahasiswa, semua dalam berkat-berkat Tuhan. Segala yang baik Tuhan berikan bagi anak-anak kami, hingga mereka berani bermimpi dan di dalam kasih Tuhan mencoba untuk meraih mimpinya. Pimpin anak-anak kami yalah Bapa. Tuhan berkati kami para orang tua. Berikan rezeki kepada kami Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan. Berikan terus anugerah agar kami terus menjaga kehidupan rumah tangga kami dengan baik, agar kami terus melangkah di dalam karunia Tuhan, sehingga kami terus menjadi teladan bagi banyak orang. Bapa dalam sorga yang kudus, Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa agar Tuhan bersama dengan Bapak Hengki Nainggolan, Saudari Lydia Stepani Purba,
Ibu Rizda Lumban Toruan, Saudara Chandra Silalahi, Saudara Baby Vender Stratocaster, Ibu Apriani, Saudari Grista Tiara Armelia Luhulima. Segala yang baik Tuhan berikan bagi mereka. Doa-doa yang diungkapkan Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan di dalam rancangan Tuhan yang baik. Tuhan berkati saudara kami yang berulang tahun ini. Hidup mereka sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa dalam sorga yang kudus, kami berdoa saat ini bagi gereja kami. Tuhan bersama dengan para penatua, biarlah mereka terus berada dalam kuasa kasih Tuhan ketika mengelola penata layanan di tengah jemaat-Mu ini. Segala yang baik Tuhan berikan, agar para penatua kami dapat menjalankan tugas-tugas pelayanannya di dalam kelengkapan yang Tuhan sendiri berikan. Bila hari ini kami harus menghadapi realitas mundurnya salah seorang penatua kami, Bapak Panji Ranggajaya, biar kami ini melihat bagian dari proses Tuhan mendewasakan gereja kami, agar kami terus dapat melangkah dengan baik, pelayanan tidak akan pernah berkurang. Tapi Tuhan juga bersama dengan Bapak Panji Ranggajaya. Tuhan bersama dalam setiap hal yang dia hadapi. Tuhan pimpin kehidupannya, Tuhan jaga keluarganya. Segala yang baik tetap Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Panji Ranggajaya. Keluarganya biarlah tetap menjadi keluarga yang terus dikasihkan, diberikan kasih karunia dari Tuhan. Bapa dalam sorga yang kudus, kami berdoa saat ini bagi kehidupan bergereja kami, Gereja Kristen Pasundan. Tuhan berkati setiap hal yang dikembangkan, Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan, semua adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pandemi COVID-19 masih terus mengancam. Berbagai bencana alam masih menjadi bagian hidup kami. Tuhan berkati pemerintah kami agar dapat mengambil langkah-langkah tepat dan terbaik bagi bangsa ini. Tuhan berkati DPR MPR yang juga menyiapkan berbagai perundang-undangan agar kiranya semua perundang-undangan yang diputuskan dapat membuat kehidupan bernegara menjadi lebih baik. Tuhan berkati TNI, Tuhan berkati Polri. Tugas mereka tidaklah semakin ringan. Ancaman-ancaman selalu ada, tapi Tuhan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya, agar mereka dapat menjaga keamanan bangsa dan negara ini, menghindarkan negeri ini dari kehancuran, dari kelompok-kelompok yang mencoba merongrong kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah TNI Polri kami terus menjaga negeri ini dengan pengabdian yang tulus, pengabdian yang total. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang Engkau berikan. Bila semua usai Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau bersama dengan kami dalam perjalanan, tibakan sampai tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama dengan Dia, kami akan berdoa sebagaimana yang diajarkannya kepada para murid dan kepada kami. Demikian, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Atas nama jemaat dan Majelis Jemaat GKP Lembang, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Edward Turea STH pada pemberitaan firman Tuhan di kebaktian pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim musik, prokantor, tim multimedia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan kebaktian saat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan terlebih dahulu mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 yang berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Sambil kita menyerahkan persembahan, kita akan mengiringi dengan pujian Kidung Keesaan 382. Marilah kita berdoa untuk membawa persembahan syukur kita ini ke hadirat Tuhan. Allah yang penuh kasih, ajarlah kami untuk memberi, bukan karena kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan telah memberi, bahkan di hari ini kami diingatkan betapa besar kasih setia-Mu bagi kami. Maka ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita, seraya mengingat apa yang menjadi pesan firman Tuhan di hari Paskah ini, yaitu kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kebangkitan Kristus membuat kita menjadi orang-orang yang siap berubah, agar hidup kita menjadi lebih berarti dan bermakna. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2.
berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin.